Cobalah dulu, nanti pikirkanlah dulu. belum tanda binatang itu Bentar loh. belum gencat kali, belum tanda 666 itu belum kali. Kok belum kali, gimana sih kau ini? Belum diburu, nanti orang-orang percaya itu akan dipaksa. Astaga. Jadi apa yang kemarin itu diburu-buru semua orang, aku aja sampai polisi datang untuk bawa senjata begini. Itu belum Sih. Ini masih banyak yang nyaman ini keadaannya, belum masuk ke dalam Bukan masa begitu. keputusan. Artinya apa? Jangan dibilang belum. Tetapi perspektif kita belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi. Itu yang masalahnya. Gini. Kan kita ini sekarang Kalau perspektif kita begini, sekarang kan masalahnya perspektif kita ini banyak terpengaruh oleh doktrin gereja karismatik, banyak terpengaruh oleh film gitu. Nah masalahnya doktrin karismatik dan film-film akhir zaman belum tentu sama dengan fakta akhir zaman, belum tentu sama gitu. Jadi kita nggak boleh berpatokan kepada film, kepada doktrin, nggak boleh gitu. Makanya gue bilang kita harus berpikiran terbuka. Bukan masalah film-film itu, cuma tanda-tandanya seperti Masalah film akhir zaman, apa yang belum kutonton film akhir zaman? Pengejaran tentara antikris, segala macam udah banyak ditonton. Ku koleksi filmnya gitu, sejak aku SMP dulu. Ibarat gini dia, kalau Tapi orang masalahnya belum tentu semua yang di film itu sama dengan realitanya gitu. Nggak gini, kalau orang demam itu kan ada fase-fasenya dulu, flu dulu gitu kan, menggigil dulu. Sama seperti ini, kalau dibilang tanda binatang itu mungkin sudah ada, tapi belum secara global, belum secara global? Aduh, belum parah situasinya. Enggak, kalau masih bisa itu ke mall, masih itu bisa, enggak, yang gini, kalau kemarin kita masih itu bisa ke mall, masih bisa beli ini itu dengan gampang, itu belum sampai ke situ. Astaga, mati ya kita ya. Nanti orang Coba kau tidak kembali akan dulu bisa. ke tahun 2020. Nggak boleh ke mall, nggak boleh ke pasar, nggak boleh belanja, nggak boleh bekerja, nggak boleh naik pesawat, nggak boleh ke gereja, nggak boleh ini. Kalau tidak menerima itu, jadi itu apa? Itu kan yang masalah tren. Tahu nggak apa arti aslinya? Itu adalah identification, ID, identitas gitu. Ya terus kenapa sekarang masih bisa? Dia nggak boleh selesai, udah selesai. Karena mereka kan membeli targetnya hanya 90%. Ini targetnya udah lebih dari 90%. Jadi udah nggak Sekarang selesai. semua orang masih, nanti orang nggak bisa berjual beli kalau tidak ada tanda itu. Ini masih semua bisa berjual beli. Bukan begitu. Jadi kita harus nggak boleh terlalu istilahnya apa ya? Menyelamatkan diri sendiri. Kita nggak boleh seperti Daud Tony kan, chip akan datang tahun 2035. Astaga, ini benar-benar nabi palsu gitu. Kenapa nggak dibilang sekalian tahun 2100 biar dia mati dulu, biar dia selamat gitu. Nggak boleh begitu. Jadi kita harus melihat fakta akhir jam, realita yang terjadi gitu. Nah, ini adalah amanat perintah global dari PBB, dari gitu. Jadi dia global, nggak ada yang satu negara yang selamat, nggak ada. Nah, cuman orang-orang yang beriman ini ya mereka harus berjuang kan. Kalau mereka pengen selamat, mereka harus hidup teraniaya kan, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan ininya, bisnisnya segala macam gitu. Nah, lalu setelah agenda itu selesai, lalu dianggap selesai begitu. Nah, lalu adalah orang-orang tersisa kan yang selamat, yang oleh pertolongan Tuhan mereka selamat gitu. Jadi jangan dibilang belum. Ini ku buka di Wahyu ya. Bukan ku bilang gini, kan makanya kayak ku bilang tadi, kalau orang demam itu kan harus ada melewati fase-fase ini. Ini sudah ada, iya, mungkin di negara tertentu. Tapi ini belum bukan di negara tertentu, global. Kan PBB itu global, gimana sih kau nih? Sekarang kita kan masih bisa berjual beli, Dato. Kan udah selesai.
nggak ada, udah selesai. Kalau memang sudah masuk ke dalam zamannya itu konsep bisa seperti Astaga. itu. Kayak Itu kau nggak selesai. mengerti begini ya. Tahu nggak kenapa dipaksakan itu? Calon Bang Coto tuh kan. Tahu nggak kenapa dipaksakan Udah selesai. tanda Selesai. binatang itu? Tanda binatang itu dipaksakan agar orang mau menerima gitu. Nah, jadi dipaksa lah nggak boleh berjualan, membeli dan menjual gitu kan. Kan begitu ya di Wahyu 13 di Wahyu 3 ayat 17. Tidak seorang pun bisa membeli dan menjual kalau tidak menerima tanda binatang kan itunya. Makanya dipaksa dia gitu. Nah, yang kemarin itu bukan hanya membeli dan menjual, bahkan seluruh aktivitas kita, kehidupan kita. Bukan hanya membeli dan menjual, bahkan bekerja pun nggak bisa. Gitu. Tetapi oleh pertolongan itu Tuhan bukan adalah tanda sebagian orang selamat gitu. Tanda binatang itu dia secara Astaga. roh itu kita disuruh untuk menyembah binatang itu, Datuk. Dan tanda Astaga. binatang itu Tahu tanda nggak? seorang laki-laki itu Tahu nanti nggak ada apa? penguasa tunggalnya. Tahu Ini nggak nanti apa, Ti? ada satu itu penguasa tunggal antikris itu. Tahu nggak apa, Ti? Itu, aduh, ampun deh. Tahu nggak apa arti menyembah binatang? Menyembah itu artinya submit. Oh gitu. Apalagi nih peringatan dari TikTok. Oh, udah ini sensitif bahasannya karena sebut-sebut COVID. Orang kau pula bandel kali. Kamu pulanya tahap apa yang kau bahas? Bisa pula. Udah siap menerima tanda binatang Jadi langsung. Udah submit merasa itu, aman lagi. submit itu artinya menyembah. Submit itu artinya menyerah, bisa juga menyembah gitu. Ya kalau kayak gitu udah semua lah itu masuk berhala yang menerima tanda itu. Orang itu belum kok yang menerima. Lah, memang udah menerima, jadi ya, mau gimana mau dibilang lagi? Mau gimana mau dibilang lagi? Bagaimana menyelamatkan mereka udah diterima? Justru di sinilah kadang-kadang memang aduh jadi pro dan kontra lagi ya. Ada orang yang terlalu Nggak masalah orang enggak, mau ada yang terlalu ekstrim. kontra, Enggak, silakan ini aja. ada yang nanya sama aku gitu ya. Apakah sudah termasuk di situ belum? Itu belum. Astaga. Jadi Aduh, maksudnya kacau jangan kokes ya. terlalu ekstrim juga kita menyikapi itu. Itu tahu nggak? Di dalam jus itu di sana ada yang namanya nanochip. Nanochip itu ukuran nano. Tahu nggak satu ukuran nano itu berapa? Coba cari tahu satu nano itu berapa sih ukurannya. Nah, gitu, biar paham gitu. Wahyu 13 ayat 17 dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu yaitu nama. Itulah. Makanya kemarin kan masuk mall harus menerima itu kan, harus punya itu tanda itu. Ya itu harus Kalau nggak ada punya tanda itu, tanda harus nggak ada boleh bilangan. Bilangannya tuh sekarang berapa bilangannya? Iyalah itulah bilangan tadi, ID tadi. PID kan, PID-nya tuh adalah bilangan tadi, identification. ID itu kan angka. Gitu. Coba lihat apa dulu apa namanya tuh aplikasi apa itu dulu tuh? Itu kan angka bilangan gitu. Iya, menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin. Itulah semua orang harus diterima, bahkan anak SD sekalipun Pada dipaksa. pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, terus pertanyaan di mana? Ini Oke, aku jelaskan samamu ya. Dahinya mau di mana dirimu buat tangan kanan? Pada itu tangan di mana? kanannya atau dahinya, oke? Ya. Pada tangan Apa kanan. kemarin itu semuanya wajib tangan kanan? Sekarang begini, aku agak-agak lupa istilahnya ya. Kayaknya pembandel pula, jadi aku kurang apa. Jadi di dalam apa Kita ya? pakai data aja gitu, jangan ini, jangan. Iya, di dalam kita paradigma saling orang- hargain aja deh. Kita di saling dalam hargain paradigma orang pendapat, kita Yahudi, pakai data aja. di dalam paradigma orang Yahudi, tangan kanan atau apa bahasa ya, Ibraninya ya? Dexios. Ya, Dexia ya, Dexia bahasa Yunaninya. Itu tangan kanan atau tangan kiri itu sama-sama disebut Dexia. Gitu. Makanya kalau disebut tangan kanan gitu, artinya bisa misalnya lah orang itulah tangan kanan saya begitu.
Apa artinya? Apakah dia tangan ini? Bukan gitu. Nggak Jadi bisa disebut- tuh sama artinya. Itu Jadi dalam, disebut, dalam bentar dulu. filosofi Yahudi, tangan kanan, tangan kiri itu ada makna. Cerdexia itu artinya the real hands gitu. Misalnya begini dalam bahasa Inggris ya, mungkin kalau karena orang Indonesia makanya nggak paham, tapi kalau ke orang Barat mungkin paham gitu. The right on your face, right on your hands. Apa artinya? Right on your Jangan hands. orang Barat, ini orang Yahudi. Iya, makanya aku bilang Tangan kanan itu kan menceritakan tentang kehormatan. paradigma orang Yahudi itu nggak sama paradigma orang Indonesia. Kau tadi Ya udah, agak-agak mirip makanya dengan jangan paradigma. dibawa ke paradigma orang Indonesia. Agak-agak mirip dengan paradigma orang Barat gini. Makanya kalau misalnya begini, kalau dia bilang right on your face, apa artinya? Berarti muka kananmu begitu. Salah, tapi tepat di mukamu. Itu right on your face, right on your hands. Bukan tangan kananmu, tapi tepat di tanganmu gitu. Jadi arti right atau kanan tadi bukan melulu harus tangan apa gitu, bukan begitu dia pengertiannya. Kalau kan memakai pengertian paradigma orang Indonesia, bukan paradigma orang Yahudi atau paradigma orang Barat gitu. Di situ letak kesenjangannya tadi gitu. Iya, ada memang maknanya itu bukan makna letterlek. Tangan kanan itu menceritakan tentang kehormatan, Misalnya beginilah. kepercayaan. Misalnya dalam apalah yang dilihat oleh Stefanus. Aku melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah gitu. Terus bagaimana itu? Berarti ada Allah Bapa ini di sebelah kanan Allah Bapa. Itu Berarti kan yang di sebelah itu kan kanannya menulis berarti kan bukan, enggak, itu berarti yang Yesusnya di sebelah kiri ya atau sebelah kanan gitu. Berarti ada jadi dua begitu kan. Kalau mengikuti kata-katamu sekarang. Padahal kan aslinya nggak begitu. Iya, Kata tahu. kanan itu kan Allah. si Stefanus yang menulis itu. Kata Gaya bahasa penulisnya. dengar biar aku jelaskan semamnya. Kata disebut aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Itu artinya sebelah kanan tadi adalah tepat di sisi Allah gitu. Makanya aku bilang kalau kau pakai paradigma orang Indonesia nggak bisa, nggak nyambung. Harus pakai paradigma orang Yahudi atau paradigma orang Barat yang agak cocok gitu. Kalau kau nanti pun Dibilang masuk- right on your right in his right right in his side, di sebelah kanan Allah gitu. Pada artinya bukan begitu. Pada artinya lah tepat di sisi Allah gitu. Cuma karena kau orang Indonesia memakai teks Indonesia lagi, lalu kau pikir tepat di sebelah kanan Allah. Artinya berarti kalau begitu menurut paradigmamu berarti Tuhan itu bukan satu kan, tapi lebih daripada dua. Berarti udah bertentangan sama imanmu sendiri. Kami Jadi kau mempelajari terjebak, itu, MH. kau terjebak sama narasimu sendiri. Kami tidak masuk ke dalam teks mentah saja. Nanti kalau kau bilang pun di sisi Allah, berarti kan ada Allah satu, Allah dua lagi. Kan bukan seperti Bukan kau yang bilang aku mengikuti ilmu tadinya, kata-katamu Nah, tadi kalau gitu. itu aku tahu. Karena itu gaya bahasa tradisi di sana Nah, makanya tadi kenapa kau bilang akan diberi pada tangan kanannya atau pada dahinya, lalu kau bilang kan harus tangan kanan gitu. Nah, berarti kan kau udah kena sendiri begitu. Nggak apa-apa.